hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil kita menunggu kedatangan guru kita yang insyaallah taala lagi akan datang, kita dengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Surya. Kepada beliau kita persilahkan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Kalau emang tadi lomba ceramah, masa juri suruh naik juga, gimana kitanya nih? Hah? Boleh, siapa yang menang ini? Puja puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur. Yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih sama-sama bisa duduk hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Yang saya hormati para tuan guru, para habaib, khususnya pimpinan Majelis Taklim Madinatul Habib, Habib Syauqi bin Haidar Al-Habsyi, dan juga adiknya Habib Syekh bin Haidar Al-Habsyi, dan juga yang dalam perjalanan Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Asgab. Kita doakan semuanya Allah kasih sehat afiat, panjangin umurnya, berkahin semua jiwa raganya, dan juga para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua, dan juga para ustadz, khususnya Sahibul Bait Ustadz Hidayatullah yang masya Allah nih, gacor banget tadi ngomongnya, agak pakai rem. Tadi Ustadz Hidayatullah mengatakan tentang cinta kepada Nabi. Ustadz Fahru juga mengatakan untuk mencintai Ahlul Bait. Ada satu syair. Dengerin baik-baik syairnya. Kalau kaca bisa pecah. Ya, cakep. Syair bukan pantun ini. Kalau kaca bisa pecah, jangan dimusikin, kita joget. Kalau kaca bisa pecah. Kata bukan pantun. Dengerin dulu, tak keburu Habib Ahmad datang, ini duduk nih. Kalau kaca bisa pecah. Wah, dikata pantun. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah. Tapi cinta kita kepada Nabi tak akan pernah berubah. Sampai tua cinta kita tak akan musnah. Itu gubahannya Jaja Miharja ya. Makanya dia bilang jangan dimusikin, kita berjoget ya. Masya Allah. Alhamdulillah duduk kita bersama pada malam hari ini dengan penuh rasa nikmat, rasa syukur. Banyak orang-orang yang di luar sana yang dekat bahkan sekalipun enggak Allah kasih takdir buat duduk bareng sama kita di majelis ini. Betul gak? Ini ada ibu-ibunya juga kan? Coba dengerin sebentar. Aneh gak lama. Jangan sampai kita duduk di sini semata-mata cuman untuk mengharapkan guru kita mendoakan kita buat lunas utang kita. Amin. Jangan. Yang ada harusnya kita bersyukur bisa duduk di tempat ini. Karena yang namanya rezeki, yang namanya suatu kenikmatan, yang namanya doa enggak melulu Allah gobel saat kita minta. Betul gak? Bisa nanti, bisa entar ketika kita ada di surga. Satu kisah, Ane mau ngambil kisahnya saja satu. Tadi Ustadz Fahru udah pakai hadis, Ustadz Hidayatullah udah pakai maulid tiba. Betul Ustadz ya? Ane kasih kisah aja. Ada satu kisah, nggak panjang nggak lebar,
pendek aja. Ada satu kisah seorang ahli ibadah. Ada seorang ahli ibadah, dia punya keluarga, punya istri, punya anak, tapi dalam keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Sampai si istri bilang, "Bang, coba deh minta sama Allah. Engkau ini ahli ibadah, di mata masyarakat engkau dikenalnya sebagai ahli ibadah, minta sama Allah. Masa Allah enggak gobul?" Betul gak? Tapi suaminya masih sabar, masih sabar. Nah, sampai suatu ketika suaminya pegel nih dengar omongan bininya. Pegel dengerin omongan bininya, akhirnya dia kholwat. Dia naik ke atas gunung. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dia munajat sama Allah. Ya Rabb, kalau memang dengan keadaanku di dunia ini bisa engkau angkat derajatku nanti di surga, tetapin udah kayak begini aja. Tapi kalau memang aku harus dapat rezeki yang lebih pada saat ini untuk nafkah keluarga, aku berikan ya Allah. Loh, kata ahli ibadah. Satu ketika nih ahli ibadah pulang dari atas gunung. Begitu pulang dia mimpi. Dia mimpi ada 2 orang malaikat datang. Datang nyamperin nih ahli ibadah. Kata ahli ibadah, kata malaikat, ahli ibadah, ngapain semalam kamu ke gunung? Saya minta sama Allah biar dikasih petunjuk untuk kelangsungan hidup rumah tangga saya, biar Allah angkat derajat ekonomi saya. Kata malaikat, nih siniin tangan ente. Jadi malaikat minta tangannya buat begini nih. Begitu si ahli ibadah tangannya begini, dikasih 2 mutiara yang indah, yang dia belum pernah lihat di dunia ini. Dikasih tuh 2 mutiara. Begitu dikasih, diambil, dia pulang, dikasih nih istrinya, kasih lihat bininya. Neng, nih lihat, abang bawa apaan? Bawa bungkusan. Dibuka sepatu bot. Kasih nih lihat ke bininya, ada mutiara. Katanya, ini ente bawa ke pasar, ini kamu bawa ke pasar, apa aja ente beli bisa. Karena ini mutiara indahnya udah nggak bisa dinilai dengan mata memandang. Cuman sebelum dibelanjain ini mutiara, ini ahli ibadah mimpi ketemu sama malaikat yang ngasih ini mutiara. Di mimpi itu ahli ibadah diajak ke satu taman yang indah, istana megah. Kata ahli ibadah, ini punya siapa? Kata apa namanya, penjaga itu istana, ini punya ente nanti. Bekal ente selama di dunia ibadah sama Allah. Nih nanti hadiahnya dari Allah. Boleh nggak ane masuk ke dalam istana? Boleh, silakan, orang bakal punya ente. Kata malaikat. Begitu dia masuk, dia lihat indah seindah-indahnya ruangan, indah seindah-indahnya rumah. Tapi yang dia bingung, kok dari sekian indahnya ini rumah masih ada kurangnya nih, masih ada kurangnya. Begitu dia noleh ke atas, ada 2 lubang, ada dua lubang. Ditanya, ini kok istana sebegini megah, sebegini indah, kok masih ada 2 lubangnya? Apa kata malaikat? Kan ini 2 lubang ini udah ente minta waktu di dunia tuh, ya enggak? Ahlan wa sahlan. Lanjut bentar nih, ngabisin kisahnya aja nih. Guru-guru kita udah pada hadir. Apa kata malaikat? 2 mutiara itu tuh yang jadiin itu belobang istana, udah ente ambil di dunia. Udah ente ambil di dunia. Bingung nih ahli ibadah. Akhirnya begitu dia bangun, dia ngadep sama bininya. Neng, ini gimana nih? Abang ngimpi, itu semalam tuh abang ngimpi ngeliat dibawa masuk ke istana yang indah. Namanya sorga dah. Cuman masih ada kurang itu, gentengnya masih ada lubangnya 2. Lah kok bisa bang ada lubang ini? Gentengnya kita bawa nih ke dunia, bagaimana nih? Baik nih, apa kita balikin aja? Apa kata bininya? Yaudah bang, kalau Allah redok kehidupan kita kayak gini, balikin, biar kita nikmatin nanti di sorga aja, balikin. Akhirnya
Ini ahli ibadah khalwat lagi, deketin diri lagi pada Allah, balikin ini mutiara. Akhirnya itu mutiara naik lagi ke langit, balik lagi ke istana yang megah yang nanti akan ditempatin sama si ahli ibadah dan istrinya. Dari kisah ini kita ambil kesimpulan, enggak semua yang ente hajatin, yang ente pengenin langsung Allah kabul. Ada yang langsung, ada yang entar, ada yang nanti di surga gitu. Makanya duduk di sini jangan semata-mata pengen ngarepin sesuatu. Udah kita syukurin, masih untung kita masih bisa duduk di majelis ilmu. Lah kalau kita udah nggak bisa duduk di majelis ilmu, mau duduk di mana? Betul gak? Udah kebanyakan habaib nih. Ya, cukup sekian. Ntar di pontennya Ustaz Hidayatullah aja dah siapa yang menang ya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.